Gesagt, wesentlich geringer fällt der Einfluss auf die Deutschen. Und so setzt der... Film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Benyamin yang sedang diinterogasi. Dari awal interogasi, Ben menceritakan kehidupannya sejak kecil sampai sekarang. Jadi Ben tumbuh dari keluarga yang cukup berantakan. Ia tinggal bersama neneknya yang merawatnya sejak dahulu. Sejak kecil Ben bercita-cita menjadi seorang superhero. Mungkin di dunia nyata tak banyak orang yang mengapresiasi keberadaannya, bahkan beberapa orang seringkali menganggapnya tidak ada. Sejak berumur 14 tahun, Ben pun mengubah haluannya dan mulai mempelajari bahasa komputer untuk menjadi seorang hacker. Semua waktunya ia habiskan di depan komputer dan mempelajari semuanya secara otodidak. Dan Who Am I adalah nama yang dipilih oleh Ben untuk menjadi nama samarannya. Sejak saat itulah ia sudah mulai mempraktikkan ilmunya dan banyak meretas sistem keamanan. Setelah itu, Ben pun mendapatkan link untuk bergabung dengan para hacker yang ada di negaranya. Nah, di dunia para hacker terdapat seseorang yang menjadi panutan untuk Ben dan ia pun disebut dengan nama MRX. Di dunia nyata, Ben hanyalah seorang pemuda aneh yang bekerja sebagai seorang pengantar pizza. Pada suatu hari, Ben mengantarkan pesanan pizza yang ternyata dipesan oleh gadis yang selama ini ia sukai. Namun karena di sekolah Ben selalu menyendiri, jadi Mary tidak begitu mengingatnya. Di sana Ben tidak sengaja mendengar percakapan Mary dan teman-temannya yang akan mengikuti ujian hukum. Dari situ, Ben pun berpikir untuk membantu Mary dengan cara mencuri soal ujian tersebut. Pada malam harinya, Ben pun melancarkan aksinya di kampus Mary. Saat sedang meretas soal ujian, Ben pun ketahuan oleh satpam kampus. Alhasil, ia pun disidang dan dijatuhi hukuman untuk menjadi pelayan masyarakat selama 50 jam. Di sana, Ben pun bertemu dengan seorang pelayan masyarakat lain yang bernama Max. Kebetulan Max ternyata juga tertarik dengan dunia hacker sama seperti Ben. Jadi Max pun mengajak Ben untuk mendatangi pesta bersamanya. Pada malam harinya, Ben pun datang ke sebuah pesta dan berkenalan dengan teman-teman Max yang lain bernama Stephen dan Paul. Nah, keduanya juga merupakan seorang ahli di bidang hacker. Di saat itulah Ben menunjukkan kemampuan hackernya kepada mereka, di mana dengan mudahnya Ben mampu memutuskan aliran listrik di sekitar wilayah tersebut. Karena kejadian itu, polisi pun datang dan menggerebek tempat pesta tersebut. Tadi diduga di pesta itu Ben juga bertemu dengan Mary. Alhasil Ben, Mary, dan teman-temannya yang lain pun segera kabur sebelum mereka ditangkap oleh polisi. Setelah kejadian itu, Ben pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di sana Ben terkejut karena tidak bisa menemukan neneknya. Setelah itu Ben pun menemukan neneknya yang kebingungan di tengah jalan. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa penyakit lupa neneknya sudah semakin parah sehingga harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Keesokan harinya Ben bertemu kembali dengan Max di dalam kereta. Di sana Max mengajak Ben untuk berkumpul dengan Stephen dan juga Paul. Rencananya mereka akan meretas sebuah laptop yang akan digunakan untuk presentasi di sebuah seminar. Kali ini Ben kembali diminta untuk membuktikan kemampuannya di hadapan teman-temannya. Dengan kenekatannya itu, Ben pun akhirnya berhasil dan segera keluar dari tempat tersebut. Mereka menggunakan laptop itu untuk menampilkan video konyol di tengah seminar penting.
Nah, sejak peretasan itulah mereka pun memutuskan untuk membentuk kelompok hacker yang diberi nama Clay. Setiap harinya Clay menjalankan aksi mereka bersama-sama, mulai dari peretasan kecil sampai peretasan berskala besar. Die Finanzgruppen machen stark besorgt. Wir sind nicht geringer. Hal itu pun akhirnya membuat Clay menjadi semakin terkenal di kalangan para hacker. Dengan prestasi itu, setiap anggota Clay sangat ingin mendapatkan apresiasi dari panutan mereka, yaitu MRX. Namun sayangnya MRX malah terkesan tidak peduli dengan keberadaan Clay. Mengetahui hal itu, Max dan yang lainnya pun kecewa dan melampiaskan kekecewaan mereka dengan cara pergi ke party menggunakan mobil baru. Tak diduga, keesokan harinya Clay mendapatkan sebuah pesan dari MRX. Pesan itu berisi pendapat MRX tentang Clay yang dianggap sebagai sekumpulan hacker yang lemah. Weiter war als ein Haufen Babys. Hal itu tentu saja semakin memicu amarah Max, sehingga ia pun ingin membuktikan kemampuan mereka dengan rencana penyerangan di perusahaan-perusahaan besar. Beberapa hari kemudian, setelah semua persiapan, Ben dan yang lainnya pun memulai aksi mereka, di mana mereka masuk ke dalam perusahaan sistem keamanan intelijen untuk meretas server dari perusahaan tersebut. Tak diduga, aksi itu pun berhasil mereka lakukan. Nah, karena keberhasilan itulah mereka pun merayakannya dengan pergi ke sebuah party. Namun tak disangka di party itu Ben malah melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh Max terhadapnya. Dengan perasaan marah, Ben pun kembali ke markas Clay dan mengirim semua data yang mereka dapatkan kepada MRX. Disinilah awal mula perpecahan Clay mulai terjadi. Tak lama kemudian, mereka pun mendapatkan kabar tentang kematian seorang hacker bernama Krypton yang merupakan bagian dari sebuah kelompok hacker bernama Friends. Nah, Friends sendiri merupakan sebuah kelompok hacker yang dibiayai oleh Dinas Rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang lain. Dan ternyata MRX juga merupakan salah satu dari anggotanya. Nah, data yang sebelumnya diberikan oleh Ben kemudian dijual oleh MRX kepada Russian Cyber Mafia. Sehingga karena semua kekacauan itu, Clay pun disalahkan atas semua tuduhan. Karena hal itulah masalah internal di antara para anggotanya pun semakin besar. Alhasil, Ben pun mengusulkan untuk mencari keberadaan MRX dengan menggunakan dirinya sebagai umpan. Mereka pun sepakat untuk mengirimkan pesan kepada MRX terlebih dahulu. Naasnya karena hal itu, pihak Europol pun mengetahui keberadaan mereka dan langsung mengarahkan pasukan untuk penangkapan. Sebelum penangkapan itu, Ben mendapatkan sebuah pesan dari MRX yang berisi bahwa ia memiliki pekerjaan untuk Ben. Beruntung saat itu, Clay berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Di sisi lain, salah satu anggota Europol bernama Hena diberikan tugas oleh atasannya untuk menangkap para anggota dari Friends dan juga Russian Cyber. Nah, di awal film sebelumnya, kita melihat bahwa Ben saat itu sedang diinterogasi oleh Hena, yang artinya semua rentetan kejadian itu merupakan cerita dari Ben. Namun saat ini Hena juga tak bisa percaya begitu saja pada Ben, sehingga ia pun mengajak Ben untuk bersama-sama menangkap MRX.
Ben langsung menyetujui tawaran tersebut dengan syarat bahwa ia ingin mendapatkan perlindungan sebagai saksi. Setelah itu, Ben pun membocorkan bahwa MRX di sini ingin meretas server dari Europol agar ia bisa mendapatkan beberapa data yang ia inginkan. Ben pun kembali melanjutkan ceritanya. Pada suatu malam, ia menyusup masuk ke dalam markas Europol untuk memperbaiki semua kesalahannya kepada Clay. Dan benar saja, aksinya itu pun berhasil dengan sangat mulus. I found it. Einen sogenannten Evil Twin. Keesokan harinya, Ben pun menggunakan laptopnya untuk masuk ke situs Darknet dengan kode dari MRX. Di sana, ia akan menyerahkan sebuah program untuk mengakses server Europol. Di mana jika MRX mengakses server tersebut, maka identitasnya akan langsung terbongkar. Tadi duga MRX telah mengetahui trik tersebut dan dia tidak mudah untuk ditipu. Malahan kode yang sebelumnya diberikan oleh MRX untuk mengakses Darknet ternyata telah diatur sehingga wajah dan keberadaan Ben akan langsung diketahui. Alhasil Ben pun segera kabur dan kembali ke markasnya. Di dalam markas, Ben sangat terkejut melihat ketiga temannya telah mati dengan tragis. Karena kematian teman-temannya itu, Ben pun meminta perlindungan saksi dari Hannah. Kemudian Hannah pun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Ben selanjutnya untuk menangkap MRX dan Friends. Ben pun menjawab bahwa ia akan mencoba melakukan trik tipuan untuk menyerang kelemahan dari MRX. Singkat cerita, Ben pun melakukan strategi yang sama dengan apa yang dilakukan oleh MRX kepadanya. Tak disangka, trik itu pun berhasil membongkar identitas MRX, di mana MRX ternyata adalah seorang remaja yang baru berusia 19 tahun. Ist ein richtiger Name. Shangdanam. Karena keberhasilan itu, Hannah pun menjanjikan sebuah identitas baru untuk Ben. Sebelum menutup kasusnya, seorang detektif mengatakan ada beberapa kejanggalan yang didapatkan dari semua cerita Ben. Karena curiga, Hannah pun memutuskan untuk menyelidiki kembali kasus tersebut. Di awal investigasi, Hannah menemukan sebuah obat mencurigakan di rumah Ben. Selanjutnya, Hannah pun pergi menemui Mary. Di sana, Mary mengatakan bahwa Ben adalah teman sekolahnya dahulu yang sudah lama tidak ia temui. Padahal dari interogasi, Ben berkata bahwa beberapa bulan ini ia sering bertemu dengan Mary. Setelah itu, Hannah pun pergi menemui seorang dokter yang dahulu pernah merawat ibu Ben. Jadi ternyata ibunya Ben menderita gangguan identitas disosiatif yang membuatnya memiliki 4 kepribadian. Nah, karena penyakit itulah ibu Ben akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ternyata penyakit itu juga diturunkan kepada Ben. Dan obat yang ditemukan oleh Hannah adalah salah satu pemicunya. Dari semua kejanggalan itu, Hannah pun kembali menemui Ben dan menyimpulkan bahwa semua cerita yang diutarakan oleh Ben ternyata adalah imajinasinya. Bahkan Clay yang seharusnya berisikan 4 orang, ternyata hanya berisi 1 orang saja, yaitu Ben. Yang artinya, Max, Stephen, dan Paul juga hanyalah imajinasi semata. Alles Scheiß-Schmarotzer. Wir brauchen einen Namen. Marke ist geil. So wie Anonymous oder Live. Bingo. Oleh sebab itulah perlindungan saksi oleh Ben pun akhirnya dibatalkan. Mendengar hal itu, Ben pun memohon kepada Hannah untuk dilindungi karena jika tidak maka ia akan dibunuh oleh kelompok Friends. Karena merasa kasihan, Hannah pun menyuruh Ben untuk meretas server perlindungan saksi agar bisa mendapatkan perlindungan. Dengan keahliannya, Ben pun akhirnya berhasil mendapatkan program tersebut dan berhasil bebas.
Was wollen Sie denen sagen? Dann nicht wieder gefeuert? Für die bist du ein Niemand. Für die bist du unsicher. Keine Zaubertricks mehr. Setelah kebebasannya itu, terlihatlah Ben yang berdiri di sebuah kapal. Di sana juga terlihat Max, Stephen, Paul, dan juga Mary. Tak disangka semua kejadian itu ternyata telah direncanakan dengan sangat matang oleh Ben. Wo warst du? Die haben meinen Rechner. Bahkan masalah kepribadian ganda juga merupakan bagian dari triknya. Semua itu dilakukan agar Ben bisa terbebas dari hukuman, sekaligus terbebas dari kelompok Friends dan juga MRX. Dengan semua rencana briliannya itu, Ben dan yang lainnya pun terbebas dari semua tuduhan dan bisa memulai kehidupan baru mereka dengan tenang. Dan film pun akhirnya selesai. Siapa nih yang udah nonton dan kena prank berkali-kali dari Ben? Bener-bener plot twist yang sangat tidak terduga ya guys. By the way, terima kasih udah nonton alur cerita kali ini, dan semoga teman-teman mengerti dengan alur ceritanya. Sampai jumpa, bye!